Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Dewi dengan NIM 0101182089. Kali ini saya berceramah singkat dengan tema menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan syafaatnya hingga ke yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai sahabat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasannya setiap kepala memiliki pendapat, wahai sahabat. Yang artinya setiap manusia pasti memiliki sudut pandang yang berbeda ketika melihat suatu permasalahan atau ketika dalam hal mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam hidupnya. Yang menjadi objek dari musyawarah itu sendiri adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang, perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan terjadi antar manusia ataupun antar kelompok. Nah, sebenarnya apa sih musyawarah itu? Dalam Islam sendiri, musyawarah itu merupakan hal yang mulia dan penting. Sehingga ketika kita bermusyawarah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, kemudian musyawarah itu tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Contohnya itu ketika Piagam Madinah, yang dimana Rasulullah SAW mengajak elemen-elemen yang ada di Madinah untuk bermusyawarah agar mencapai poin-poin yang menjadi kesepakatan untuk kemaslahatan umat, baik itu dari umat Islam, Yahudi, Quraisy, dan yang lainnya. Nah, dari hal tersebut kita tahu bahwasannya Islam itu merupakan agama yang memberikan kesempatan bagi agama lain untuk mengemukakan pendapatnya untuk kemaslahatan umat yang ada di Madinah. Nah, kemudian sehingga ketika kita bermusyawarah kita harus memperhatikan berbagai hal-hal ataupun kaidah-kaidah ketika melakukan musyawarah agar musyawarah tersebut itu dapat berjalan lancar. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki sifat yang lemah lembut. Ketika kita bermusyawarah, kita harus memiliki sikap yang lemah lembut. Yang sikap lemah lembut yang bagaimana? Itu seperti bertutur kata yang lembut, dari sikapnya, dari tingkah laku, dan menjauhi dari tingkah yang kasar seperti menggebrak meja, berkata kasar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu memiliki sifat yang mudah memberi maaf. Ketika kita bermusyawarah, kita harus memiliki sifat yang mudah memberi maaf. Karena apa? Karena ketika kita bermusyawarah, musyawarah itu tidak akan berjalan lancar apabila para pesertanya itu masih memiliki kekeruhan di dalam hatinya. Yang ketiga itu membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui permohonan ampun. Ketika kita bermusyawarah, tidak dipungkiri pastinya kita pasti memiliki kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian yang keempat itu membulatkan tekad. Ketika kita bermusyawarah, ketika suatu keputusan itu sudah diambil, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian yang kelima itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu keputusan itu sudah diambil, sudah final, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dan juga seluruh keputusan yang ada di musyawarah itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah semua hal itu bisa dapat terjadi. Hal tersebut itu sesuai dengan firman Allah pada surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka melalui urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka dari itu, marilah kita bermusyawarah tanpa memandang agama, suku ataupun bangsa dari masyarakat, agar kita dapat menumbuhkan keharmonisan dalam bermasyarakat itu sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.